Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan yang luar biasa ini, yaitu sosialisasi penerapan budaya positif. Selawat beriring salam juga tak lupa kita aturkan ke junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bella, yang terhormat Ibu Guru SDN 024 Taribangun, yang saya hormati rekan-rekan sejawat saya, dan tak lupa pula dengan calon guru penggerak yang ada di SD 024 Taribangun. Di sini saya akan coba berbagi yang pertama tentang materi. Yang pertama perubahan paradigma. Materi yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Lanjut, di sini kita juga akan membahas tentang keyakinan kelas. Lalu 5 kebutuhan dasar manusia. Setelah itu kita juga akan coba bahas bersama yaitu 5 posisi kontrol. Dan terakhir kita akan bercerita sedikit tentang segitiga restitusi. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu dulu dari awal, yaitu tentang budaya positif. Nah, di sini kita bahas tentang membangun budaya positif. Nah, budaya positif ini akan tercipta jika sudah ada lingkungan positif yang aman dan nyaman. Lalu dengan adanya lingkungan positif yang terasa aman dan nyaman bagi peserta, konsepnya. Nah, di sini adalah konsep tentang disiplin positif. Nah, sebagaimana sudah kita ketahui bahwa disiplin itu biasanya kita hubungkan dengan tata tertib, teratur, dan patuh pada peraturan, dan sering juga dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah alternatif terakhir. Kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, jadi bapak-bapak, jadi Bu, selama ini ternyata kita salah. Ternyata kita selalu menyamaratakan tentang disiplin itu identik dengan nanti ujung-ujungnya dengan hukuman. Padahal tidak. Bagaimana di sini kita menerapkan kesadaran pada diri anak didik kita, pada diri siswa kita, peserta didik kita, bagaimana mereka dengan sadar dengan hati nurani mereka menjalankan disiplin itu sendiri tanpa mereka menjalankan disiplin itu tanpa ada rasa takut, tekanan atau takut dihukum, tidak. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana kita menerapkan disiplin positif ini kepada anak didik kita sehingga memang betul-betul tercipta keyakinan-keyakinan kelas yang tidak ada paksaan, sehingga mereka dengan senang hati melaksanakannya tanpa ada kalimat pujian atau hukuman. Nah, itu yang harus kita ketahui bersama bagaimana sih caranya. Kemudian lanjut tentang, nah di sini kita belajar tentang teori kontrol dan stimulus respon. Nah, di sini rupanya sangat berbeda sekali antara stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, apa bedanya? Itu tentang realitas. Misalnya, kalau di stimulus respon itu realitas itu kebutuhan kita sama. Kalau di stimulus kontrol respon. Nah, sementara di teori kontrol di sana berbeda lagi pendapatnya, yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Nah, selama ini kalau sama anak didik kita merasa harus, ya berarti kita lanjut dari sini kita sudah tahu ternyata memang kebutuhan manusia itu tidak sama. Jadi di teori kontrol itu kebutuhan manusia itu atau kebutuhan anak didik kita khususnya itu sangat berbeda. Makanya kita juga harus tahu apa saja nanti kebutuhannya. Nanti kita juga akan kupas.
Lalu lanjut, kalau di stimulus respon itu semua orang melihat hal yang sama. Sementara di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, ternyata tidak semua orang itu memiliki hal yang sama. Mereka juga beda-beda pikiran, beda-beda pendapat, keinginan, dan kebutuhan juga. Lalu lanjut, cara pandang mereka juga berbeda, anak-anak ini. Kemudian lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau di tapi kalau di teori kontrol, kita bagaimana sih kita harus memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus memahaminya, bukan kita yang mengubah orang itu. Kita yang memahami mereka, bagaimana mereka punya pandangan yang berbeda-beda juga. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di stimulus respon itu perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi selama ini kan kita pikiran kita kalau ada anak-anak kita yang agak bertindakan yang menurut kita salah, ternyata kita itu mengatakan itu salah. Ternyata mereka ini pasti memiliki tujuan. Misalnya dia telat. Kalau biasanya kan kita melihat anak kita telat, berarti itu mereka sudah salah, sedang melanggar peraturan atau disiplin di sekolah. Sementara kalau di teori kontrol tidak, kita harus bertanya kepada anak itu, pasti mereka terlambat, pasti mereka ada tujuan, pasti mereka ada alasan. Lalu lanjut, di stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, bedanya di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda gitu. Kalau di teori kontrol. Nah, lalu tentang selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Sementara di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara pada teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ternyata sangat berbeda. Di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sementara di stimulus respon pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah, setelah gagal selalu ada pemaksaan. Bagaimana sih bisa terwujud? Sementara pada teori kontrol tidak. Ciptakan kolaborasi dulu dan konsensus dulu. Pokoknya kalau dengan cara ini tidak bisa, kita buat dengan langkah dan pilihan lain. Lalu lanjut ke terakhir, model berpikirnya menang atau kalah. Sementara di teori kontrol model berpikirnya menang dan menang. Maksudnya apa? Kita memang harus bagaimana anak ini kita bisa sukses menerapkan apa-apa yang ada di sekolah, tetapi mereka dengan senang dan sesadar-sadarnya melaksanakannya tanpa ada tekanan-tekanan yang ada di hati mereka. Kemudian kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Nah, di sini apa sih motivasi perilaku manusia itu? Apa-apa saja yang membuat semangat dan dorongan atau dukungan mereka berperilaku atau berbuat tindakan itu. Nah, yang pertama gunanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, bagaimana caranya? Jadi di sini maksudnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya kita juga harus menerapkan motivasi dulu kepada anak didik kita atau kepada peserta didik kita. Kita harus tanamkan kalau mereka sudah ada motivasi di dirinya, berarti mereka akan terhindar dari ketidaknyamanan atau hukuman karena mereka memang melakukan itu karena ada motivasi. Lalu lanjut selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kita selama ini juga salah. Selama ini kita memberikan kalau anak kita misalnya dapat prestasi atau prestasi meningkat atau membuat suatu kegiatan yang bagus yang memang menunjukkan prestasi atau bakatnya, biasanya kan kita memberikan imbalan atau penghargaan. Nah, ternyata itu tidak baik karena imbalan dan penghargaan itu hanya akan membuat anak didik kita merasa dia sombong atau dia akan melakukan hal itu hanya dengan mengharapkan imbalan. Jadi selama ini ternyata kita tidak boleh memberikan penghargaan atau imbalan kepada anak didik kita. Kemudian lanjut untuk menjadi
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Nah, itu motivasi perilaku manusia. Yang terakhir itu yang ada pada materi ini. Kemudian lanjut tentang keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Nah, apa hubungannya dengan lingkungan positif? Ya ada, karena dengan adanya lingkungan positif maka akan terciptalah kebiasaan. Nah, dengan kebiasaan, kalau mereka sudah ditanamkan kebiasaan di hati mereka, baru terciptalah suatu budaya positif yang nanti akan berefek baik dan bagus untuk mereka yang akan ke depannya. Kemudian, nah ternyata ada kaitannya juga dengan kebutuhan dasar manusia. Di sini kita masuk ke materi kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama ternyata khususnya kita bicara anak didik. Ternyata anak didik kita ini punya 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama cinta dan kasih sayang, kemudian penguasaan, lanjut kesenangan, bertahan hidup dan kebebasan. Nah, ternyata anak-anak ini apapun yang mereka lakukan, apapun itu tindakan yang mereka lakukan, baik itu di kelas ataupun di lingkungan sekolah, pasti itu ada tujuannya. Mungkin mereka pengen butuh cinta dan kasih sayang, atau pengen punya kekuasaan atau kesenangan, bertahan hidup dan kebebasan. Nah, kita sebagai guru harus mendidik dan melatih anak kita supaya mereka tidak ke arah pengaruh negatif nantinya, sesuai dengan kebutuhan yang mereka miliki. Kitalah yang harus melakukan binaan dan bimbingan kepada anak kita, atau kata KHD itu kita sebagai guru adalah menuntun gitu. Tidak boleh kita membuat tekanan atau paksaan kepada anak didik kita. Kemudian lanjut, masih tentang kebutuhan dasar. Nah, apa sih, kayak mana sih yang 5 tadi, kebutuhan yang 5 ini? Ya, kita harus kenali dulu kebutuhan dasar anak ini, supaya tahu langkah apa atau hal apa yang kita lakukan pendidik dalam menuntun anak. Nah, balik lagi ke sini. Nah, kita harus tahu anak kita, misalnya si Andi, pas sedang belajar dia mengambil pena kawannya misalnya. Nah, kita harus pelajari ini si Andi ini ngambil penanya untuk apa? Apakah dia karena untuk bertahan hidup, atau untuk kesenangan, atau dia butuh cinta dan kasih sayang? Misalnya dia ingin dapat perhatian dari kawannya karena makanya dia mengambil pena. Nah, berarti si Andi butuh kebutuhan dasarnya itu cinta dan kasih sayang. Nah, selanjutnya kalau dia pengen mengambil pena kawannya itu hanya untuk membuat kawannya marah atau kawannya apa, untuk kesenangan dia, nah, berarti itu dia ingin kebutuhan dasarnya itu di penguasaan. Dia ingin menguasai, dia ingin melihatkan ke kawan-kawannya kalau dia berkuasa. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya? Nah, kita sebagai guru di situ nanti ada kita pelajari tentang coba kali nanti saya bahas lagi. Kemudian mengapa ada murid yang bertentangan nilai kebajikannya? Nah, kenapa ada murid? Kadang-kadang kan, loh, kok murid ini seperti ini? Kok si A tadi kok mengganggu kawannya? Kok si B tadi ngambil makanan kawannya? Atau si C kok tadi dia tadi narik jebak kawannya sampai kawannya nangis gitu? Ternyata di sana terjadi yang bertentangan nilai itu ternyata adanya gagalnya dalam memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi. Nah, kita lah sebagai guru akan membimbing dan memfasilitasi anak didik itu sesuai dengan peran kita, apa-apa peran yang akan kita perankan ke sesuai dengan tindakan-tindakan anak didik tadi. Nah, ini ada suatu kasus yaitu tentang Ibu Ambar. Nanti bisa dibagikan juga modulnya, kasusnya. Di sini intinya Ibu Ambar ini guru wali kelas 2A. Ini seperti yang saya ceritakan sedikit tadi. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa.
Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, di sini balik lagi kita belajar tentang kebutuhan. Nah, ternyata kalau Doninya di sini barulah kita identifikasi Doni ini melakukan itu kenapa, alasannya apa. Nah, itu jadi setelah kita berinteraksi dengan Doni atau memanggil Doni ke ruangan kita, nah baru kita tahu apa alasan Doni. Apa alasan Doni? Baru kita tahu kebutuhan yang diperlukan oleh Doni itu apa gitu. Nah, misalnya kalau seandainya Ibu Ambar Doni menjawab dari pertanyaan Ibu Ambar, dia mengatakan dia lapar dan orang tua tidak membawa bekal makan siang, nah maka kebutuhan dasar Doni yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup. Nah, kemudian kalau seandainya Doni menjawab, dia mengambil bekal temannya, merasa temannya jadi memperhatikan dia, berarti dia membutuhkan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Lalu kalau seandainya Doni merasa dia hebat karena dia bisa membuat kawannya menjadi takut atau kawannya bisa menuruti keinginannya gitu. Nah, ternyata itu Doni itu berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu akan kekuasaan. Nah, seperti itulah contohnya, masih banyak lagi mungkin kejadian-kejadian yang atau kasus-kasus yang terjadi di kelas kita. Nah, ini tadi yang saya maksud. Nah, dalam kasus tadi atau semua kasus yang ada, pasti setiap hari kita di kelas itu punya kasus. Entah itu anak ini nggak bawa PR, entah itu anak ini tadi mau nggak piket, atau entah itu anak ini tadi dia mengganggu kawannya atau mengambil pena atau merobek buku. Pokoknya setiap hari itu sebagai guru kita kan memang pasti dalam satu hari itu ada kasus-kasus yang terjadi di kelas kita. Nah, di sini kita harus punya posisi kontrol. Di sini kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai guru itu kita sebagai apa di saat kasus seperti ini, kita harusnya sebagai apa di sini. Nah, misalnya di sini ada posisi kontrolnya satu menghukum. Nah, kita bisa juga memposisikan kita sebagai guru itu menghukum, kemudian bagaimana posisi yang selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Kemudian kita sebagai guru juga kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai teman, sebagai mentor, dan sebagai manajer. Nah, lanjut. Nah, di sini posisi kontrol ini kita bahas di sini, tadi juga udah dibagikan juga. Lalu, bagaimana kalimat guru jika diposisikan sebagai teman, pemantau, dan manajer? Banyak lagi. Tadi juga sudah kita bagikan ya bacaannya. Kemudian lanjut ke murid juga seperti itu. Nah, di situ juga menunjukkan, misalnya di situ saya bacakan saja satu. Misal sebagai penghukum, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan banyak. Misalnya saya akan melaporkan kamu, saya akan ini. Nah, berarti itu kan guru di situ posisinya penghukum. Tapi biasanya jarang kita atau bahkan tidak boleh juga sekarang untuk melakukan hukuman kepada anak. Tapi kalau seandainya itu tidak, tadi seperti yang disebutkan pertama tadi, alternatif terakhir gitu hukuman yang diberikan itu. Tapi bagaimana masih ada solusi-solusi lain yang bisa membuat kita merubah anak ke arah yang lebih baik dengan kesadaran dia. Bagaimana tidak mungkin itu harus kita lakukan juga. Bagaimana mereka juga betul-betul senang ketika kita ajak untuk memecahkan permasalahannya. Nah, ini dia masuk ke restitusi. Nah, jadi ada hubungannya. Nah, di saat kita, saya bahas dulu tentang restitusi ini, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak. Nah, ini caranya. Tadi kita sudah bahas tentang posisi kontrol, kita sudah bahas kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang terakhir, bagaimana kita bisa tahu tentang kebutuhan manusia tadi. Terus bagaimana kita sebagai guru memposisikan diri kita dengan 5 posisi kontrol tadi. Nah, dari cara kita merestitusi ini. Nah, di sini restitusi ini yaitu melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki
kesalahan mereka dan mendapat kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Nah, jadi di sini sesuai dengan teori kontrol tadi, menang dengan menang. Nah, bedanya dengan stimulus respon tadi, dia menang atau kalah. Nah, ternyata di sini kita temukan setelah kita hasil restitusi ini tidak ada anak yang berbuat kesalahan itu dia dikorbankan, dan yang dia dikorbankan tadi, anak yang diganggu sama palnya tadi juga tidak ada merasa dia diuntungkan. Jadi di sini sama-sama menguntungkan korban dan juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah gitu. Jadi memang bagaimana di sini kita sebagai guru dituntut memang betul-betul bagaimana sih kita merubah anak ini yang memang tidak tidak ada efek negatifnya kemudian hari gitu. Bagaimana kita betul-betul membuat anak ini merasa senang dan nyaman dengan restitusi yang kita lakukan, sehingga memang dengan sadar sesadar-sadarnya, dengan kesadaran penuhnya, anak ini betul-betul ingin merubah apa yang tindakan-tindakan yang dilakukannya yang menyalahi. Kemudian nih di sini tentang restitusi sebagai seorang guru, ketika murid akan melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Nah, di sini ada, jadi sebagai apa? Ada hubungannya dengan kebutuhan manusia tadi dan posisi kontrol dalam restitusi. Kita juga harus tahu, oh ini kebutuhannya apa setelah kita buat pertanyaan tadi dengan posisi kita memposisikan entah itu kita itu sebagai mentor atau sebagai manajer atau sebagai teman ataupun merasa bersalah. Di situ kita baru tahu, oh anak ini kebutuhannya dia butuh ingin memenuhi rasa kebutuhan kasih sayang, atau dia ingin memenuhi kebutuhan kesenangan, atau dia ingin memenuhi kebutuhan penguasaan. Nah, dari situ, dari restitusi ini, pokoknya restitusi inilah puncak dari bagaimana kita bisa membentuk anak tadi tanpa ada tuntutan kepada anak, tanpa ada paksaan dan tidak membuat anak tertekan. Intinya di sini kita tetap kembali kepada yang dibilang oleh Bapak KHD, itu kita harus menuntun murid. Nah, ini bagaimana? Oh, kalau gitu bagaimana sih proses restitusi ini? Ini ada segitiga restitusi. Ini adalah langkah-langkah bagaimana kita melakukan penerapan proses restitusi. Nah, di situ dilihat di situ yang pertama apa yang kita lakukan, yaitu kita lakukan tahap menstabilkan identitas anak. Jadi kita lakukan dulu tahap menstabilkan identitas supaya anak ini tidak merasa dia disalahkan atau tertekan atau merasa dia ketakutan. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang di segitiga restitusi tahap kedua yaitu kita lakukan proses validasi tindakan yang salah. Nah, kita lakukan tahap ini sesuai dengan penjelasan saya tadi. Lalu lanjut ke terakhir kita menanyakan keyakinan. Nah, ini yang kita lakukan dan kita terapkan kepada anak dalam melakukan atau dalam merestitusi anak. Oke. Nah, segitiga restitusinya juga sudah dibagikan tadi. Baiklah. Sekian dan tetap semua. Ya, sampai di sini saya terima kasih sekali kepada teman-teman dan rekan-rekan sejauh saya. Mudah-mudahan ini bisa kita tetap terapkan bersama-sama di kelas dan di sekolah supaya anak-anak ini betul-betul bisa kita tunjukkan bagaimana dia ke arah menanamkan profil-profil pelajar Pancasila ya. Tetap kita harus sama-sama berkolaborasi bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.